Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Nur Asmira CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi mingguan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dengan model refleksi 4F, yaitu yang pertama facts atau peristiwa, yang kedua feeling atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, dan yang terakhir future atau penerapan. Peristiwa. Yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat trapesium usia dan refleksinya, yang selanjutnya menyatakan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya yang kedua eksplorasi konsep, yaitu bagaimana manusia tergerak dilihat dari cara kerja otak, 5 kebutuhan manusia yaitu kebutuhan genetis, tahap tumbuh kembang anak, wiraga dan wirama, tahap perkembangan psikososial, dan yang terakhir menjawab pertanyaan. Selanjutnya, bagaimana manusia merdeka bergerak dilihat dari manusia merdeka yaitu berdaya dalam memilih, dan aksioma 1 terkait pilihan, termotivasi dari dalam yaitu motivasi intrinsik, mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan nilai-nilai guru penggerak, serta yang terakhir menjawab pertanyaan. Selanjutnya, bagaimana menggerakkan manusia atau menuntun kodrat manusia dilihat dari berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, diagram identitas gunung es, serta peran guru penggerak, dan yang terakhir menjawab pertanyaan. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam forum diskusi eksplorasi konsep. Ketiga, ruang kolaborasi, yaitu diskusi mandiri membahas nilai guru penggerak yang ada dalam diri dengan anggota kelompok sebanyak 4 orang. Selanjutnya, presentasi hasil diskusi. Dan yang terakhir, unggah tugas di ruang kolaborasi. Yang keempat, demonstrasi kontekstual. 5. Elaborasi pemahaman. Yang pertama, membuat pertanyaan. Yang selanjutnya, berdiskusi dengan instruktur yaitu Bapak Dr. B. Suparlan, MPD. Selanjutnya, yang keenam, yaitu koneksi antar materi. Melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep dan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2 ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu aksi nyata. Melaksanakan rencana yang telah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan diri dari sekarang. Yang kedua, perasaan. Perasaan saya mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini sangatlah bangga, senang, dan bermakna. Karena apa? Karena banyak hal yang saya pahami tentang makna tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selanjutnya, merasa menyenangkan, termotivasi untuk senantiasa menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran. Pertama, saya memahami tentang makna tergerak yang dipengaruhi beberapa hal, yaitu kebutuhan manusia atau kebutuhan genetis, tahap tumbuh kembang anak, wiraga, wirama, dan tahap perkembangan psikososial. Yang kedua, saya memahami tentang makna bergerak di mana dipengaruhi beberapa hal seperti manusia merdeka atau berdaya dalam memilih, aksioma 1 terkait pilihan, termotivasi dari dalam atau motivasi intrinsik, mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan nilai-nilai guru penggerak.
Yang ketiga, saya memahami tentang makna menggerakkan yang dipengaruhi beberapa hal, yaitu berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh, diagram identitas gunung es, dan peran guru penggerak. Yang keempat, saya memahami dan menanamkan dalam diri saya nilai-nilai dan peran guru penggerak untuk diaktualisasikan, karena hal yang itulah dasar untuk memberikan tuntunan dan fasilitasi tumbuh dan berkembangnya anak menjadi manusia seutuhnya dan merdeka. Dan pembelajaran yang kelima, yaitu nilai-nilai guru penggerak ada 5 dan tidak bisa dipisahkan, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dan refleksi yang terakhir, penerapan. Yang pertama, saya akan melaksanakan nilai berpihak pada murid, yaitu melakukan need assessment dan menganalisisnya. Yang kedua, melaksanakan bimbingan kelompok yang interaktif. Selanjutnya, melakukan bimbingan karir, konseling dengan teknik yang bervariasi, layanan klasikal berdiferensiasi, dan ruang konseling yang nyaman. Kedua, nilai mandiri. Yang akan saya lakukan membuat angket kebutuhan murid, mengikuti pelatihan dan workshop menambah wawasan dan keterampilan. Yang ketiga, membuat metode dan media yang interaktif. Dan yang terakhir, merancang bimbingan karir. Selanjutnya, nilai reflektif yang akan dilakukan. Yang pertama, menulis jurnal refleksi. Selanjutnya, feedback dari murid. Yang ketiga, kolaborasi reflektif. Dan yang terakhir, perencanaan perbaikan. Dan nilai yang keempat, nilai kolaboratif, yaitu berdiskusi dan berbagi bersama rekan sejawat. Yang kedua, kolaborasi dengan orang tua murid. Dan yang ketiga, kerjasama dengan rekan sejawat. Kelima, nilai inovatif, yaitu merancang metode dan media interaktif. Yang selanjutnya, melakukan permainan edukatif. Yang ketiga, merancang angket kebutuhan menggunakan teknologi. Selanjutnya, menyediakan ruang konseling yang kreatif. Membuat program konseling digital. Sekian dari saya pemaparan jurnal Dwi Mingguan modul 1.2. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.